Mazmur 4 ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan bahwa banyak orang mengatakan, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Banyak orang menyadari bahwa menemukan orang yang bisa dipercaya itu sulit. Di dunia itu sulit menemukan orang yang tulus, orang yang ikhlas. Di dunia itu kita kesulitan untuk menemukan hal-hal yang memberikan jaminan dalam hidup kita, jaminan yang benar-benar membuat kita damai, tentram, menenangkan. Orang-orang mengatakan, dari mana kita menemukannya? Sulit menemukan orang yang bisa dipercaya. Sulit untuk mempercayakan diri kita kepada segala hal, sebab segala sesuatu tidak pasti. Segala sesuatu bisa berubah. Teman bisa berubah, keadaan bisa berubah, pemerintah bisa berubah, saudara bisa berubah. Sehingga orang-orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Sudah mulai tidak ada harapan, sudah mulai tidak memiliki kepercayaan bahwa hidup ini akan berakhir dengan baik, bahwa hidup ini di depannya akan menjanjikan. Tidak ada jaminan. Situasi kacau, situasi sulit menemukan sesuatu yang memberi harapan, memberikan ketenangan di batin, di jiwa kita. Tetapi selanjutnya firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Pemazmur berkata, biarlah cahaya wajah-Mu Tuhan menyinari kami. Cahaya wajah Tuhan maksudnya adalah perhatian Tuhan, fokus Tuhan. Dan wajah Tuhan itu adalah cahaya, memberi terang. Wajah Tuhan itu memberikan berkat. Wajah Tuhan itu memberi ketenangan, kedamaian. Sehingga keraguan, sehingga ketidakpercayaan orang-orang tadi itu hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Wajah Tuhan itu memberi kedamaian, memberi jalan keluar. Ketika Tuhan berfokus, wajah itu bermakna bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan sedang memperhatikan kita, menjawab doa kita, memberi jawaban bagi kita. Itu makna dari wajah Allah. Perhatian Tuhan sedang tertuju kepada kita. Doa kita sedang diperhatikannya. Doa kita sedang dijawabnya. Hal-hal yang baik sedang dikerjakan bagi kita. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, Tuhan. Kita perlu disinari. Di dalam kita, sekeliling kita itu kegelapan. Dunia ini sedang larut dalam kegelapan.
dalam dosa, dalam keterpurukan. Tidak ada terang. Hanya Tuhan sendiri sumber terang, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber pertolongan. Di dalam diri kita, di sekeliling kita, itu yang ada hanya kegelapan. Sehingga kita butuh Allah, kita butuh pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menghibur aku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam terjemahan King James Version mengatakan, sekalipun aku dalam lembah bayang maut, sekalipun aku dalam lembah bayang maut, aku tidak takut, sebab Engkau yang menyertaiku, Engkau yang menolongku. Dunia ini sedang larut dalam kegelapan. Bahkan diri kita juga butuh diterangi. Di dalam diri kita juga ada kegelapan. Sebab itu Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika dosa menguasai kita, berarti kegelapan menguasai kita. Sehingga kita butuh Tuhan. Kita butuh wajah Allah. Wajah Allah menyinari, menerangi, mengampuni, memulihkan, memberkati. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberi sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Pemazmur sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, Raja Daud yang dipilih oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita, orang-orang yang percaya. Kita orang-orang yang dipilih, kita orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapat mengatakan, aku lebih berbahagia daripada mereka yang kelimpahan panen. Aku lebih berbahagia daripada mereka yang memiliki kekayaan dunia ini. Melimpah dengan gandum dan anggur, makanan, minuman, kekayaan. Melimpah. Tetapi pemazmur mengatakan, aku lebih berbahagia daripada mereka. Sebab Tuhan yang melimpahkan kebahagiaan sejati itu. Kita lebih berbahagia daripada orang yang terkaya sekalipun jika dia tidak memiliki Tuhan. Sebab kebahagiaan dari Tuhan itu kebahagiaan sejati. Ketenangan jiwa, ketenteraman batin. Kita lebih berbahagia daripada mereka yang kelimpahan jika mereka tanpa Tuhan. Ayat yang ke-9 yang terakhir. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, dia mengakui Tuhan yang menjaga, melindungi, yang memberi ketenteraman. Hanya Tuhan yang memberi kedamaian, yang memberi kedamaian, ketenangan sejati. Ketika kita tidur, orang-orang bisa mengganggu kita. Bahkan orang-orang terdekat kita, ketika mereka membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, itu bisa mengganggu kita. Tetapi Tuhan, bagaimana supaya kita tidur tenang, nyenyak, aman, tentram? Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita hidup dalam kedamaian, sukacita, hidup dalam damai sejahtera. Bersukacitalah. Allah kita Allah yang sangat baik. Allah kita Allah yang teramat baik. Jika dunia tidak ada pengharapan lagi, jika orang-orang di sekitar kita tidak bisa diharapkan, tidak bisa diandalkan, ada Tuhan yang memberi cahaya wajahnya kepada kita, menerangi kehidupan kita, menerangi hati kita, memberi berkat. Cahaya wajah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, memberikan kita kebahagiaan, melebihi kebahagiaan orang-orang yang melimpah hasil panennya, melimpah kekayaannya.
kita lebih berbahagia daripada mereka. Sebab Tuhan sendiri yang memberkati, melimpahi kita dengan damai dan sejahtera. Bahkan Ia membiarkan kita tidur dengan tentram, dengan aman, damai. Tuhan mereka-rekakan yang baik bagi kita. Tuhan merencanakan yang baik bagi kita. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.